jumpa lagi sama Bunda Fatimah. Apa kabar teman-teman? Iya, Bunda doakan semoga teman-teman sehat dan selalu bangun pagi, mandi dan sarapan. Nah, hari ini Bunda Fatimah akan bercerita tentang bencana alam, yaitu banjir. Masih ingat teman-teman? Iya, tentunya teman-teman masih ingat ya. Nah, banjir yaitu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika air yang berlebihan merendam daratan. Banjir merupakan air yang berasal dari sungai atau hujan yang turun lebat sekali. Terus hujannya terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan luapan air ataupun lumpur. Kita saksikan ya videonya. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, teman-teman sudah lihat kan videonya tadi tentang banjir? Iya, sedih ya. Airnya berlimpah. Terus rumah-rumah pada kebanjiran. Nah, penyebabnya apa teman-teman? Penyebabnya yaitu penebangan hutan. Terus tidak adanya resapan air. Jadi airnya langsung turun ke sungai dan menimbulkan banjir. Terus teman-teman tahu nggak? Siapa yang suka buang sampah sembarangan? Ayo ngaku. Nah, buang sampah tidak boleh sembarangan. Di sungai, di parit, atau di jalan tuh kalau naik mobil tuh. Asal aja teman-teman, kadang ada yang buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Pemukiman yang dibangun di pinggiran sungai, daerah yang datarannya rendah. Nah, teman-teman tahu nggak, banjir banyak orang kehilangan harta benda mereka, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, mari kita menjaga alam agar tidak terjadi banjir yang merugikan kita semua. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mencegah agar tidak banjir. Yang pertama yaitu tetap menjaga kelestarian hutan
dengan menanam kembali pohon-pohon di hutan agar tidak terjadi banjir. Yang kedua, teman-teman ingat, tidak membuang sampah di sungai, di parit, ataupun di selokan. Sampah dapat mengakibatkan apa tadi? Iya, benar, banjir. Nah, kenapa? Karena aliran air yang akan mengakibatkan banjir. Nah, teman-teman ingatnya, tetap menjaga kelestarian hutan dan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita lanjutkan ya, yaitu tanah longsor. Di Indonesia sering terjadi tanah longsor, yaitu pada musim penghujan. Nah, tanah longsor disebut gerakan tanah. Gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah. Di saat tanah longsor pada umumnya yaitu secara mendadak ada bunyi gemuruh disertai gerakan tanah atau batuan yang meluncur sangat cepat ke bukit, terus menyapu apa saja yang ada di depannya, pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu dibawa oleh tanah longsor tadi. Nah, kita lihat videonya ya teman-teman. Oke. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenal salah satu bencana yang sering terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Apa itu? Penasaran ya? Ikutin yuk! Bencana yang kerap terjadi di dataran tinggi seperti perbukitan atau pegunungan adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan. Pemicu longsoran ini adalah curah hujan dan kemiringan permukaan tanah atau lereng. Seperti yang terjadi di Desa Sampang, Banjarnegara, lebih dari 200 orang mengungsi dan 100 orang lainnya hilang. Longsoran tersebut terjadi akibat adanya rekahan-rekahan tanah yang mengering karena wilayah itu sudah memasuki kemarau. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya longsor? Berbagai macam penyebab terjadinya longsor yaitu longsor karena aliran lumpur. Hal tersebut bisa dilihat dari air sungai yang berwarna coklat susu dan air mengalir cepat. Terdapat banyak patahan ranting di sungai karena banyak pohon yang tumbang. Walaupun hujan, debit air turun karena air tertahan di atas oleh lumpur. Terdengar suara gemuruh dari gunung atau bukit karena ada lumpur, batu, dan pohon-pohon tumbang yang siap meluncur. Longsor karena hujan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya serpihan tanah dan batu meluncur berjatuhan. Terdapat retak-retak pada lereng tebing, terdapat mata air baru saat hujan turun. Terdengar suara patah-patah pada akar pohon. Longsor karena amblas. Hal tersebut bisa dilihat dari sumber air atau sumur yang berwarna keruh karena dekat dengan dataran tinggi. Terdapat tembok rumah yang mengalami keretakan memanjang tidak beraturan. Pohon-pohon mengalami kemiringan. Agar terhindar dari dampak longsor, maka Anda dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan, melakukan penggalian, mencetak kolam atau sawah beririgasi, menebang pohon sembarangan di sekitar lereng rawan longsor. Sedangkan aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Menanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam, akar tunggang. Menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material kedap air atau lempung untuk mencegah air hujan masuk ke dalam tanah. Selalu waspada saat musim hujan, karena terutama pada saat curah hujan tinggi. Jika bencana longsor telah usai, maka segera lakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati karena penggalian pada timbunan tanah longsor di bawah tebing dapat memicu terjadinya longsoran baru. Lakukan evakuasi penduduk yang tinggal di daerah bahaya ke tempat penampungan yang aman. Tutup lokasi bencana atau hindari kerumunan massa. Cari sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan korban bencana. Segera hubungi pihak terkait seperti kepala desa, lurah, atau camat, sehingga kejadian bencana dapat ditangani dengan segera secara terkoordinasi. Sampai berjumpa di program lainnya ya.
Tetap waspada setiap saat, tanggap, tangkas, dan tangguh. Nah, tadi teman-teman udah lihat kan videonya? Nah, penyebabnya itu udah lihat, sudah tahu kan? Yaitu kita lanjutkan, yaitu pencegahan tanah longsor. Kita harus mencegahnya. Bagaimana? Itu ya teman-temannya. Selalu diingat, karena bencana alam sangat merugikan kita semua. Jadi kita dan pemerintah, kita dan masyarakat harus saling bekerja sama. Oke? Kita lanjutkan ya, yaitu bencana alam, kebakaran hutan. Nah, di Indonesia paling sering terjadi kebakaran hutan. Dahulu, hutan di Indonesia adalah paru-paru dunia. Kenapa? Karena area hutan yang ada di Indonesia itu sangat luas. Nah, sekarang tidak lagi karena sering terjadinya kebakaran. Kita lihatnya videonya. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah, apabila tidak penting jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi yang ditunjuk atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bahaya kebakaran hutan dapat dicegah dengan bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Segera padamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Gunakan masker bila udara telah berasap. Berikan bantuan pada saudara-saudara kita yang menderita. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait. Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian dengan pembakaran. Apabila pembakaran terpaksa harus dilakukan, usahakan bergiliran dan harus dipantau. Pastikan bahan yang dibakar harus sekering mungkin dan minta pimpinan masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Udah lihat ya teman-teman videonya? Itulah teman-teman, makanya kita harus selalu menjaga
sekitar kita. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bagaimana cara mencegahnya? Nah, yang pertama, kita lanjutkan lagi ya, yaitu bencana alam gunung meletus. Di Indonesia banyak sekali gunung meletus ya teman-teman. Nah, gunung meletus yaitu keluarnya lava dari perut bumi. Akibatnya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang berkekuatan sangat tinggi. Akibatnya letusan gunung berapi bisa menyebabkan rusaknya pemukiman dan pertanian. Kita lihat videonya. Planet Bumi menyimpan begitu banyak fenomena alam. Salah satunya adalah gunung api. Struktur bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah lempeng tektonik yang terdiri dari beberapa potongan dan mempunyai bentuk tidak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua dan saling bergerak satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya terbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak. Ada juga gunung api yang terbentuk di tengah lempeng benua akibat penerobosan magma yang disebut hotspot. Proses pembentukan gunung api terjadi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Berdasarkan struktur luar atau morfologinya, gunung api dapat dibagi atas tiga bentuk, yaitu: pertama adalah bentuk gunung api perisai. Bentuk ini terjadi karena magma encer keluar dari pipa kepundan berdiameter lebar, khususnya keluar dari rekahan. Jenis ini dijumpai di Amerika Serikat, Islandia, dan Kolombia. Kedua adalah bentuk gunung api kerucut. Bentuk ini terjadi karena letusan eksplosif magma encer dari pipa kepundan tunggal. Ketiga, bentuk stratovolcano atau gunung api komposit.
terbentuk dari lava yang lebih kental dengan letusan eksplosif. Tubuh gunung api ini terbentuk berlapis dari endapan aliran dan jatuhan piroklastik serta aliran lava. Mayoritas gunung api di Indonesia adalah stratovolcano atau gunung api komposit. Bagaimana cara menghindari? Yang pertama yaitu seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi yaitu bencana alam, gempa bumi. Nah, gempa bumi yaitu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, atau biasanya disebut dengan pergerakan kerak bumi atau lempengan bumi. Kita lihat videonya ya. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Nah, teman-teman udah lihat ya videonya? Nah, cara mencegah gempa bumi. Inilah upaya pencegahan bencana yang bisa kita lakukan. Sampai di sini dulu tema bencana alam. Semoga bermanfaat. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, selalu memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan bermain bersama keluarga, beraktivitas bersama keluarga.
Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa.